Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran baca tulis Quran kali ini, kita akan membahas tentang hamzah qad dan hamzah wasl. Diharapkan nanti adik-adik akan dapat membaca hamzah qad dan hamzah wasl dengan benar, dan juga dapat membedakan hamzah qad dan hamzah wasl dengan benar. Yuk kita mulai belajar. Hamzah dalam Al-Quran dibedakan menjadi dua, yaitu hamzah qad dan hamzah wasl. Apa itu hamzah qad dan apa itu hamzah wasl? Dan apa yang membedakan hamzah qad dengan hamzah wasl? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, hamzah qad. Hamzah qad adalah hamzah yang terletak di awal kalimat dan cara membacanya harus dibaca dengan jelas dan utuh. Jadi hamzah qad itu ada di awal kalimat atau awal kata dan dibacanya harus jelas. Contoh, perhatikan contoh nomor 1 yang diberi warna orange. Ya, kita baca dulu ya. Dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin terdapat hamzah di awal kalimat dalam kata alhamdu. Nah, hamzah tersebut karena berada di awal kalimat, maka harus dibaca dengan jelas. Alhamdu. Jadi a-nya dibaca dengan jelas atau hamzahnya dibaca dengan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Contoh nomor 2, dalam kalimat atau dalam ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu juga ada hamzah qad atau hamzah yang terletak di awal kalimat. Karena terletak di awal kalimat, maka dibacanya harus jelas dan termasuk hamzah qad. Dibaca Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hamzah a harus dibaca jelas. Contoh ketiga, dalam kata ikhwatun, itu ada hamzah berharokat kasroh di awal kalimat, maka harus dibaca dengan jelas. Ikhwatun. Seperti itu. Jadi hamzah qad itu harus dibaca dengan jelas dan posisinya ada di awal kalimat. Kedua, hamzah qad wajib dibaca jelas ketika berada di awal kalimat atau berada di tengah-tengah kalimat. Jadi kalau hamzah qad itu ada di awal kalimat, tentu harus dibaca jelas ya. Dan ketika ada di tengah-tengah kalimat juga harus dibaca dengan jelas. Contoh, perhatikan huruf yang diberi warna orange. Dalam ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, yang diberi warna orange bi ashabil fil itu terdapat hamzah berharokat fathah yang letaknya di tengah-tengah. Bi ashabil fil ada di tengah-tengah kata. Nah, hamzah itu juga harus dibaca dengan jelas. Bi ashabil fil. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, ja'akum. Di situ juga ada hamzah yang ada di tengah-tengah dan harus dibaca dengan jelas karena termasuk hamzah qad. Terakhir, syuhada'akum. Di situ juga ada hamzah berharokat fathah yang harus dibaca dengan jelas. Jadi hamzah qad itu hamzah yang berada di awal kalimat ataupun berada di tengah-tengah kalimat dan cara membacanya harus dibaca jelas. Jadi dibaca jelas, misalkan
berharokat fathah berarti dibaca A dengan jelas, berharokat kasroh berarti dibaca I, dan berharokat dhammah berarti dibaca U. Jadi harus jelas membacanya. Seperti itu, paham ya? Setelah kita mempelajari hamzah qad, sekarang kita akan mempelajari hamzah wasl. Apa itu hamzah wasl dan bagaimana cara membaca hamzah wasl? Hamzah wasl adalah hamzah yang berada di awal kalimat. Apabila hamzah tersebut disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah tersebut menjadi hilang. Jadi misalnya ada dua kalimat. Kalimat pertama diawali dengan hamzah. Kemudian kalimat tersebut disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzahnya akan hilang atau luluh. Tetapi apabila apabila kalimat tersebut tidak disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzahnya harus dibaca jelas dan utuh seperti hamzah qad. Seperti itu ya. Jadi hamzah wasl itu akan hilang apabila awal kalimat yang ada hamzahnya itu disambung dengan kalimat sebelumnya. Hamzah wasl tidak mempunyai harakat asli. Dalam mushaf Timur Tengah biasanya ditulis dengan alif yang atasnya terdapat huruf shad kecil. Itu berarti bacaan hamzah wasl. Nah, sekarang kita masuk ke cara membaca hamzah wasl apabila ada di awal kalimat. Sekarang kita akan masuk cara membaca hamzah wasl ketika hamzah wasl itu ada di awal kalimat. Ada 4 cara membaca hamzah wasl. Yang pertama, hamzah wasl dibaca fathah apabila diawali dengan alif lam. Contoh, alhamdu. Di situ kan ada alif lam. Nah, jadi hamzah wasl di situ harus dibaca fathah. Alhamdu dibaca a fathah. Contoh lagi, al yauma. Di situ ada alif lam. Nah, alif lam di situ berarti huruf hamzahnya harus dibaca fathah. Alhamdu, al-haqqu, dan yang lain-lain yang diawali dengan alif lam. Jadi harus dibaca fathah. Nah, cara membaca yang kedua harus dibaca kasroh. Ini ada 7 kata yang apabila dibaca di awal kalimat maka harus dibaca kasroh, yaitu ibnin, ibnatin, imri'in, isnainin, imro'atin, ismin, itnataini. Jadi hamzah di situ harus dibaca kasroh semuanya. Ada 7 kata yang tadi sudah disebutkan. Nah, yang ketiga, membaca hamzah wasl itu ada 2 cara. Yang pertama, jika huruf ketiga dari sebuah kata itu berharokat kasroh atau fathah, maka hamzahnya harus dibaca kasroh. Contoh, dalam kata yang pertama yaitu ittabi'u. Ittabi'u kata pertamanya huruf pertamanya adalah alif. Huruf keduanya ta dan huruf ketiganya juga ta, karena itu tasydid ya. Jadi taknya 2 kali. Huruf pertama alif, huruf kedua ta, huruf ketiga ta. Nah, ta yang huruf ketiga itu kan berharokat fathah. Karena berharokat fathah, jadi hamzah yang di awal itu harus dibaca kasroh. Jadi ittabi'u.
hamzahnya dibaca kasroh, i, ittabi'u, seperti itu. Contoh yang kedua, ihdina. Nah, itu kan huruf ketiganya da berharokat kasroh. Nah, karena berharokat kasroh, jadi hamzah di awal itu harus dibaca kasroh juga. Ihdina, nggak boleh jadi ahdina atau uhdina, itu nggak boleh, jadi harus dibaca kasroh, ihdina. Begitu juga contoh berikutnya, i'dilu dan irji'i, itu juga dibaca kasroh. Nah, cara membaca yang terakhir, dibaca dhammah apabila huruf ketiganya berharokat dhammah. Kalau tadi kan huruf ketiganya berharokat fathah dan kasroh, jadi hamzahnya harus dibaca kasroh. Nah, kalau sekarang huruf ketiganya berharokat dhammah, jadi hamzahnya juga harus dibaca dhammah. Contoh, udkhulu. Nah, huruf ketiganya kan berharokat dhammah kan, kho berharokat dhammah, khu. Berarti hamzah di awal harus dibaca dhammah, harus dibaca u, udkhulu, seperti itu. Contoh kedua, usluk. Nah, huruf ketiga dari kata usluk itu kan lam berharokat dhammah. Karena lamnya berharokat dhammah dan huruf ketiga berharokat dhammah, maka hamzah di awal itu harus dibaca u. Jadi bacaannya usluk, nggak boleh jadi asluk atau isluk, nggak bisa, karena huruf ketiganya itu berharokat dhammah, jadi hamzahnya harus dibaca u, dhammah juga, usluk. Yang ketiga, contoh ketiga, uqtulu, itu juga karena huruf ketiganya harokatnya dhammah, jadi hamzahnya harus dibaca dhammah juga. Nah, itu adalah cara membaca hamzah wasl apabila berada di awal kalimat atau awal kata. Seperti itu. Insya Allah sudah pada paham semuanya ya. Oke, pembelajaran kali ini cukup sampai sekian dulu. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan.